Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yusaddid lisani bijahin nabi wa ali nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'al intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'wata ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini pertemuan ketiga ya dalam kitab Biqratul Walud. Sudah punya semua ya? Sudah semua Mbak Khalil? Kitabnya, alhamdulillah. Kita sudah masuk bait ke-11. Jadi nek bisa sampai nomor kayak itu. Ya. Oh, sudah ada nomor. Iya, itu saya yang nomor kayak. Karena kitab saya yang lupa saya. Baik, kita sudah masuk ke yang ke-11. Ya, ini sudah baru masuk ke dalam pembahasan ilmu tauhid. Beliau mengatakan di sini wa hukmunal aqliyu la mahalah thalathatul wujubul istihalah. Hukum kami, ini saya artikan dulu nanti baru saya jelaskan. Hukum kami artinya hukum para ulama dan hukum ya di dunia ini, hukum secara akal. Nah, biasa kan ada orang yang mengatakan ini tidak masuk akal ya. Ini nanti pembahasannya di sini. Apakah benar perkataan orang-orang yang katanya tidak masuk akal atau ini masuk akal? Apakah benar itu memang benar-benar masuk akal dan tidak masuk akal? La mahalah hukmunal aqli, hukum kami secara akal, la mahalah itu la syakka, artinya la syakka ini tidak ragu lagi. Salah satu ada tiga, jadi hukum akal ini ada tiga. Ada al-wujub di sini artinya pasti, ya pasti terjadinya. Tidak mungkin akal itu menolak hal tersebut, mustahil, ya tidak mungkin itu. Al-istihalah ini mustahil, ya jadi ada hukum akal secara wajib, yaitu pasti, ada yang secara mustahil. Itu ada dua. Kemudian tsummal jawazu, bait yang ke-12, kemudian al-jawaz. Al-jawaz ini boleh-boleh saja secara hukum akalnya. Ya akhi, wahai saudaraku, ya, wahai saudaraku. Fal awwalu, maka yang pertama. Nah, beliau mulai menjelaskan ketiga bagian daripada hukum akal. Yang pertama berarti apa? Hukum akal secara yang wajib, ya, artinya pasti. Mal aqlu fintifaihi la yuqbalu. Apa itu hukum akal yang pasti? Yaitu yang akal, ma itu yang, ya. Yang akal itu fintifaihi di dalam ketiadaannya la yuqbalu, tidak diterima. Jadi akal itu tidak bisa apa ya? Mentiadakan hal tersebut. Ya, tidak bisa mentiadakan hal tersebut. Contoh misalkan adanya Tuhan itu sesuatu yang wajib secara akal, sudah pasti itu. Akal tidak bisa menolaknya itu, ya. Makanya sampai lihat di Al-Qur'an, kebanyakan perdebatan atau apa ya, perdebatan di dalam Al-Qur'an itu ditujukan bukan kepada orang ateis yang tidak percaya Allah. Kenapa? Karena sudah tidak masuk akal. Kebanyakan di Al-Qur'an itu untuk menentang orang-orang yang percaya Tuhan, tapi percaya Tuhan selain Allah juga, ya. Yang mempercayai ada 2 Tuhan atau 3 Tuhan atau lain-lainnya. Tapi yang mempercayai tidak ada Tuhan sama sekali, itu jarang sekali apa dikomentari Al-Qur'an. Kenapa? Karena tidak masuk akal sudah, ya. Karena adanya Tuhan itu sesuatu yang pasti, sesuatu yang pasti. Biasanya sering kita jelaskan apa namanya? Kalau misalkan ada meja ini, ada bangunan ini, pasti ada yang apa? Membangun, pasti itu sudah. Tidak mungkin, ya. Nah, kemudian wal mustahil itu berarti definisi sesuatu yang pasti secara akal, yaitu sesuatu yang akal itu tidak menerima kalau hal tersebut tidak ada, ya. Akal pasti menerimanya, ya, akal pasti menerimanya. Tidak mungkin akal tidak menerimanya, ya. Wal mustahil, kalau mustahil itu apa? Wa huwa diddul awwali, dia adalah kebalikan dari yang pertama. Artinya kebalikan dari yang wajib, ya, yang pasti secara akal. Apa itu? Mal aqlu fi thubutihi lam yakbali. Akal di dalam ketetapan sesuatu tersebut itu tidak menerima. Artinya apa? Mustahil secara akal. Mustahil secara akal adalah sesuatu yang tidak mungkin adanya, ya, tidak mungkin adanya.
Sekarang saya tanya, di antara contoh-contoh ya, di antara contoh-contoh hukum akal yang mustahil, ini meja. Sekarang saya katakan ini meja, tapi ini juga gula, bisa apa enggak? Enggak mungkin. Ini meja ya meja, gula ya gula. Nah, itu namanya mustahil secara akal. Mustahil secara akal. Ini bisa dimengerti ya. Artinya ada sesuatu yang pasti secara akal dan ada yang sesuatu ini yang mustahil secara akal. Wal amru, dan perkara insahha, kalau misalkan bisa sah, subutan wantifatan ya, subutan wantifatana, wantifa ini maaf. Wal amru insahha, dan perkara kalau misalkan memang sah, bisa, subutan bisa ada, wantifa dan juga bisa tidak ada. Jadi hal ini bisa aja ada, bisa juga tidak ada. Tanawuban itu saling berganti ya, saling berganti. Saya contohkan misalkan alam semesta, kira-kira wajib ada apa enggak? Alam semesta ini keberadaannya wajib secara akal, mustahil, atau boleh-boleh aja? Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Jadi kan sampean kalau misalkan mau menghukumi sesuatu secara akal, bayangkan hal itu kalau ndak ada mustahil apa ndak? Ya ndak mustahil. Ya. Dan hal itu kalau misalkan tidak ada mustahil apa tidak? Ya ndak mustahil. Jadi alam semesta ini makanya hukumnya itu jaiz. Jaiz itu boleh-boleh aja. Makanya di sini disebutkan tanawuban fihi, di dalam perkara. Fihi ini artinya di dalam perkara tadi. Fajaizun i'rifah, ya fajaizu rifah. Maka ini yang dinamakan jaiz, maka ketahuilah. I'rifah itu ketahuilah. Nah, jadi saya jelaskan lagi secara globalnya. Hukum akal itu ada 3. Ada yang secara wajib, artinya wajib ini pasti adanya ya. Akal tidak mungkin tidak menerimanya. Pasti akal ini menerimanya. Bahkan akal tidak menerima kalau hal ini tidak ada. Tidak mungkin itu ya. Contohnya kayak misalkan keberadaan Tuhan. Tuhan ini pasti ada. Sebagaimana saya katakan, yang menciptakan meja ini pasti apa? Pasti ada. Itu wajib secara akal ya. Tidak mungkin akal ini menerima bahwasanya meja ini terbentuk dengan sendirinya, itu tidak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua mustahil. Mustahil itu artinya akal itu tidak menerima ya. Tidak mungkin hal tersebut ada. Kita bayangkan ya, itu sulit ya. Sulit. Nah, yang ketiga yaitu jaiz. Jaiz itu boleh secara akal, itu boleh-boleh aja, boleh ada dan boleh tiada. Nah, sekarang ini hukum secara akal. Ada hukum secara kebiasaan, namanya hukum secara adat. Jadi saya jelaskan, hukum itu ada 3. Terkadang secara akal, terkadang secara adat, kebiasaan, terkadang secara apa? Syariat. Dan semuanya itu bisa dihukumi seperti itu ya. Semua dari 3 hal tersebut, ima dia ini wajib, jaiz, atau mustahil ya. Hukum secara adat juga begitu. Ada yang wajib pasti ya. Tapi apa bedanya hukum yang wajib secara adat dan wajib secara akal? Bedanya kalau secara adat ini bisa jadi nanti suatu saat dia itu bisa apa? Bisa tidak ada ya. Memang kebiasaannya seperti itu. Contohnya apa? Contohnya manusia bisa terbang dan tidak bisa. Saya tanya, manusia tidak bisa terbang ya. Itu hukum itu wajib secara akal atau wajib secara kebiasaan? Wajib secara akal. Enggak. Sampean bisa enggak membayangkan manusia itu terbang? Bisa. Saya bisa. Itu film apa? Kalau enggak bisa film, Mbak. Sampean pernah nonton Spiderman enggak? Jadi gitu. Ya. Saya pernah ditanya setelah menjelaskan ini, atau nanti tak ceritakan. Nanti ingatkan cerita ini. Nah, hukum secara adat saya jelaskan sekarang ya. Hukum secara adat itu ada 3 wajib, pasti artinya, mustahil, dan juga jaiz. Tapi ketiga hal ini, mereka 3 hal ini bisa berubah semua. Tidak seperti hukum akal yang tidak bisa dirubah. Jadi sampean membayangkan, kalau hukum akal tadi saya sebutkan sesuatu yang pasti adanya Tuhan. Sampean membayangkan tidak ada Tuhan itu tidak bisa. Sampean membayangkan ini terbentuk dengan sendirinya itu tidak bisa. Ya. Tapi kalau misalkan secara adat, secara kebiasaan,
secara kebiasaan memang realita kalau kita lihat itu bisa-bisa saja. Kayak contohnya tadi manusia terbang, ya, itu bisa-bisa saja. Atau saya kasih gampangnya, orang itu kalau misalkan makan biasanya apa? Kenyang tuh. Orang makan biasanya kenyang. Tapi hal ini bisa nggak suatu saat orang makan nggak kenyang-kenyang? Nah makanya orang makan itu kenyang, hukum itu pasti secara kebiasaan atau secara akal? Secara kebiasaan. Kenapa saya katakan kebiasaan? Sampai bisa membayangkan hal tersebut, ya. Bisa membayangkan hal tersebut, bahwasanya ada manusia yang makan itu tidak kenyang-kenyang. Lebih parah dari itu, api itu membakar, ya. Hukum api membakar itu pasti secara akal atau pasti secara kebiasaan? Kebiasaan. Contohnya apa, Bib? Itu Nabi Ibrahim dibakar, tidak kebakar. Katanya api, semua api pasti membakar. Kalau pasti itu secara akal itu tidak bisa, kapanpun itu tidak bisa apa ya, terlepas hukumnya. Jadi nek jenengan misalkan mengatakan, oh ndak Beb, api itu pasti membakar secara akal. Oh berarti kalau saya kasihkan contoh satu saja api tidak bisa membakar, hukum akal tadi sudah hancur. Sudah tidak bisa dikatakan hukum akal, karena hukum akal itu tidak boleh salah. Ya, ingat ya, hukum akal mustahil salah. Makanya hukum akal itu tidak ada yang bertentangan nanti dengan syariat. Ya, hukum akal tidak mungkin salah. Dan syariat tidak pernah menabrak hukum akal. Makanya kekuatan akal seperti itu. Makanya kenapa kok di kitab akidah dijelaskan tentang akal dulu? Untuk membina akidah ini nanti dengan akal kita. Untuk membuktikan bahwasanya akidah kita ini sesuai dengan akal. Gitu. Nah tadi wajib. Nah secara mustahil saya katakan manusia tidak bisa terbang, ya. Nah manusia bisa terbang itu mustahil secara apa? Secara adat, ya, secara kebiasaan. Bisa jadi dia suatu saat. Atau contoh tadi api itu tidak bisa membakar, ya. Api itu bisa membakar, atau api itu tidak bisa membakar. Itu mustahil secara apa? Secara adat. Saya kasih contoh. Pohon bisa ngomong enggak? Enggak. Pohon enggak bisa ngomong, atau pohon bisa ngomong, ya. Itu kan mustahil, ya. Mustahilnya secara akal atau kebiasaan? Kalau sampai katakan secara akal, mukjizat Nabi itu salah berarti. Hukum syariat tidak boleh bertentangan dengan apa? Hukum akal. Biasa. Makanya orang-orang yang baru belajar hal ini, wah, ini kok gini? Makanya orang-orang yang kebanyakan mengatakan ini mustahil secara akal. Enggak mustahil secara akal. Itu hal wajar sekali. Hal wajar sekali. Makanya mukjizat tidak mungkin datang keluar dari tangan seorang nabi atau rasul itu bertentangan dengan hukum akal. Tidak ada mukjizat. Sekarang saya tanya, 1 tambah 1 berapa? 2. Itu hukum apa? Hukum akal. Hukum akal. Tidak bisa sampai rubah. Bisa enggak ada seorang rasul atau nabi merubah itu 1 tambah 1 jadi 4? Tidak bisa. Dan memang tidak ada. Ya, paham ya itu? Itu bedanya hukum akal. Itu yang mustahil secara akal. Kalau jaiz boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Itu contohnya banyak. Sampai bisa cari di kehidupan sehari-hari sendiri. Nah, maka dari itu saya pernah ditanya juga. Setelah saya menjelaskan ini, Beb, kalau misalkan ikan itu dia bisa ikan bisa ngomong, ini hukum ya. Ikan bisa ngomong. Itu hukumnya mustahil secara akal atau biasa? Kebiasaan. Biasa saja. Jelasnya binatang itu di depan Rasul banyak yang apa? Banyak yang berbicara, ya. Nabi Daud itu apa? Ya, bicara sama hewan. Nabi Sulaiman, ya. Saya katakan ikan bisa ngomong itu mustahil secara kebiasaan, secara adat. Artinya apa? Kalau misalkan ikan kok bisa ngomong, berarti itu namanya apa? Itu mukjizat. Mukjizat. Saya tanya, bayi baru lahir ini, sak menit baru lahir, ditangkap sama dokter, terus bisa ngomong. Bayi yang sehari bisa ngomong, itu mustahil secara biasa, adat atau secara akal? Biasa saja. Ya, biasa saja. Dulu ada ceritanya malah bayi bisa bicara, ya. Nabi Isa itu dari bayi bisa bicara, ya. Nabi Isa dari bayi bisa bicara. Maka dari itu saya sekali lagi, bedanya hukum akal sama hukum adat.
hukum akal mustahil terjadi di dunia ini. Tidak mungkin. Sampai hari kiamat nanti tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Tapi kalau hukum adat, sampai mau katakan bib ini pasti secara adat, itu pasti suatu saat bisa saja terbantahkan. Ya, makanya jangan kalau misalkan mau ngomong itu dipikir ini, sampai kalau misalkan mau ngomong wah ini mustahil ini secara akal. Enggak mustahil. Ya. Misalkan kemarin ada yang mengatakan nanti misalkan ada presiden, saya tidak mau nyebut, misalkan ada presiden A ini jadi, ini mustahil secara akal dia zalim. Loh, mustahil secara akal. Enggak, itu secara adat, apalagi manusia ini. Ya, manusia bisa-bisa saja dia zalim. Seperti itu. Paham ini ya? Ya. Jadi seperti itu. Jadi tadi hukum secara akal sudah, hukum secara adat, dan yang terakhir secara syariat. Ya, secara syariat gampang. Hukum wajib di dalam syariat, yang mana syariat itu menetapkan bahwa sesuatu tersebut pasti adanya. Contohnya sholat, ya, sholat 5 waktu hukumnya wajib atau pasti adanya. Syariat menetapkan bahwasanya kita wajib mengimani 25 rasul, seperti itu. Dan mustahil juga, mustahil nanti masuknya mungkin ke haram, ke hal yang makruh, seperti itu. Artinya syariat mentiadakan hal ini, seperti itu. Contoh, ada enggak sholat yang ke-6? Enggak, sehari semalam cuma 5. Itu syariat mentiadakan. Ada juga yang jaiz juga seperti itu. Sekarang saya kasih contoh. Sholat duha hukumnya sunnah. Tapi kalau misalkan kita tetapkan pakai hukum yang tadi, artinya syariat telah mensyariatkan, telah menetapkan bahwasanya hukumnya ini sunnah. Nanti dia masuknya ke ke wajib. Artinya wajib ini sudah ditetapkan oleh, entah hukumnya apa, seperti itu, hukumnya sunnah. Nah, makanya hukum syariat ini tidak bisa bertentangan dengan dengan hukum akal tadi. Tidak ada, sampai carikan saya satu hukum saja yang bertentangan dengan akal. Ya, makanya bahkan di dalam syariat ini nanti ulama berbeda pendapat. Boleh enggak syariat ini memerintahkan umatnya untuk melakukan sesuatu yang mustahil secara adat? Itu ada pembahasannya. Misalkan ada orang diperintahkan untuk membawa gunung. Itu mustahil secara secara adat, ya, secara adat. Karena itu mungkin saja suatu saat itu terjadi. Nah, tapi yang harus sampean pahami lagi, bahwasanya syariat ini tidak mungkin bertentangan dengan hukum akal. Itu yang harus sampean pahami. Nah, sampean nanti ini sampean ulang, sampean pikir ini sampean tidak bisa memahaminya langsung jreng, langsung terang gitu, ra iso. Ya, karena kenapa? Belajar itu emang gitu. Kadang sulit, sampean tidak paham, disitulah pahalanya. Saya kemarin dengar ada salah satu santrinya Gus Baha, beliau itu habaib juga. Jadi makanya saya heran kalau misalkan ada orang-orang itu memisahkan antara habaib dan kiai. Habaib dan kiai ini dari dulu ya belajar saling belajar. Ada habaib muridnya kiai, kiai muridnya, itu hal biasa. Ada muridnya Gus Baha itu ngomong, di luar sana itu ada orang-orang yang sopi misalkan. Ada orang-orang itu mumet karena dia itu dikejar-kejar pinjol. Ada apa enggak itu? Ada ya? Na'udzubillah min dzalik. Ada orang seperti itu, utangnya udah banyak karena dia mungkin judi online, dia kan mumet. Tapi mumetnya ini enggak keren, mumetnya ini dosa. Kalau jenengan sampai mikirkan ini sampai mumet, wah mumet sampean keren berarti. Sampean mumet kenapa mas? Aku mikiri sinau tadi, apa? Hukum akal dan hukum adat. Apa kuwi? Ya, orang-orang wis bingung apa kuwi hukum akal dan hukum adat. Itu makanya itu mumet yang keren ya. Jadi sampean harus ulang-ulang lagi ini. Kemudian wajibun syar'an. Ya, kita lanjutkan wajibun syar'an. Dan wajib secara syariat ala tafsili. Jadi ini menjelaskan, beliau sudah masuk ke dalam bab akidah. Ini menjelaskan tentang bahwasanya belajar akidah itu wajib secara syariat. Ya, wajib secara syariat. Wajibun syar'an, wajib secara syariat ala tafsili, secara terperinci. Apa yang wajib secara terperinci? Ma'rifatul ma'budi, mengetahui zat yang disembah. Ya.
bidalili, dengan dalil. Jadi wajib ya, setiap orang loh ini. Jadi wajib setiap orang mengetahui Tuhannya dengan dalil, secara terperinci. Artinya terperinci nih dengan sifat-sifatnya Allah. Nah, kemudian ayya'riful isyrina mimma qad wajab. Maksudnya apa? Maksudnya secara terperinci ini dia mengetahui isyrina, sifat Allah yang 20, mimma qad wajab, yang sudah pasti. Nah ini pasti secara adat atau secara apa? Akal. Jadi sampean tidak mungkin bisa membayangkan Tuhan itu tidak memiliki 20 sifat ini, itu tidak mungkin. Saya kasih contoh. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat al-qudrah. Qudrah itu mampu. Sampean mau menghilangkan secara akal, melepas Allah ini tidak memiliki sifat qudrah. Kalau Allah tidak memiliki sifat mampu, berarti Allah tidak mampu. Mungkin apa enggak secara akal Tuhan itu tidak mampu? Ya bukan Tuhan. Niku sampean ya enggak mampu. Manusia kita yang enggak mampu itu. Ya, Tuhan punya sifat enggak mampu itu lucu. Dua kata lucu menurut saya. Artinya sampean sudah menghukumi sesuatu dengan sesuatu ini tapi tidak pas. Seperti itu. Nah, makanya ini setiap muslim wajib mengetahui 20 sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana 20 sifat ini pasti adanya di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Wa mithlaha, dan begitu juga seperti sifat 20 itu juga yang wajib diketahui, minal muhali, yang mustahil bagi Allah. Artinya mustahil ini secara adat, secara syariat atau secara akal? Nah, secara akal ya. Secara akal ini mustahil, sifat mustahil bagi Allah di antaranya apa? Al-adam. Kan Allah memiliki sifat wujud. Kebalikan dari wujud apa? Al-adam. Adam itu tidak ada. Wujud ada, kebalikannya tidak ada. Mustahil Allah memiliki sifat tidak ada. Ya, artinya Tuhan tidak ada. Nah, ini Tuhan tidak ada, saya jelaskan dari awal tadi. Itu adalah sesuatu yang mustahil secara apa? Akal. Sampai tidak bisa menghilangkannya dari akal tersebut. Al-mujtanab, ya, minal muhalil mujtanab, daripada sifat-sifat Allah. Al-muhal itu mustahil, al-mujtanab yang dijauhkan. Ya, jadi sifat-sifat yang mustahil ini harus dijauhkan dari Allah. Artinya dijauhkan, ya tidak kita tetapkan seperti itu. Masya Allah, ini sing nonton luar biasa ya. 10K, piro gue? Satu orang berarti, orang lagi. Kemudian wal jaizal wahida lillahil ali. Jadi Allah memiliki sifat wajib. Wajib secara apa tadi? Secara akal. Artinya tidak mungkin sampean bisa membayangkan Allah tidak memiliki sifat ini. Allah juga memiliki 20 sifat yang mustahil. Mustahil secara akal. Wal jaiza. Nah, itu yang bait ke-17. Dan juga Allah memiliki sifat jaiz. Artinya apa? Boleh-boleh saja Allah melakukan, juga boleh-boleh saja Allah tidak melakukan. Wal jaizal wahida lillahil ali. Begitu juga Allah boleh memiliki sifat jaiz. Sifat jaiz itu boleh ada dan juga boleh tiada. Artinya boleh melakukan atau meninggalkan. Al-wahida, Allah itu Maha Esa. Lillahil ali, bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal jaiza ini sifat jaiz. Sifat jaiz itu hanya ada satu. Jadi saya tanya ini, sampai nek fokus langsung jawab ini. Berarti sifat Allah semuanya dari wajib, mustahil dan jaiz ada berapa semuanya? Wajib, jaiz dan mustahil semuanya berapa kalau dijumlahkan? 40? 1. Sifat wajib bagi Allah berapa? 20. Kebalikannya berapa? 20. Tanpa 1 jaiz berarti 41. Sudah ngantuk ini. Kurang minum air. Air ono no. Oh ada. Ya wis nanti ambil sendiri. Wa mithla ma madha, begitu juga ya, wa mithla ma madha, begitu juga yang telah lampau. Artinya yang telah lampau apa? Wajib mengetahui li haqqir rusuli, untuk haknya para rasul. Jadi seorang muslim wajib mengetahui 41 sifat Allah dan juga mengetahui hak-haknya para rasul. Fa arba'un fi haqqihim min wajibi, maka ada 4 sifat
yang wajib kita tetapkan bagi siapa? Para rasul, wajib. Wa arba'un min diddihil mujtanibi, juga ada 4, arbaun itu 4, min diddihi dari kebalikan wajib, yaitu sifat mustahil bagi rasul. Al mujtanab, yang harus dijauhi bagi rasul. Wa ma yajuzu, nah, itu yang udah 19. Wa ma yajuzu, dan apa yang dibolehkan, ya, artinya sifat jaiz bagi rasul. Wahidun, hanya satu sifat jaiz. Yaqina, artinya rasul boleh-boleh saja. Di antara sifat jaiz bagi rasul apa? Rasul makan, tidur, minum, jalan-jalan di pasar, itu kan boleh-boleh saja, bukan hal yang mustahil atau wajib. Yakina itu secara yakin. Fa'taqidil aqaidah, maka wajib sampean meyakini aqaid itu jamaknya akidah, artinya akidah, sampean wajib meyakini akidah al khamsina, yang berapa? 50 ini apa aja? 20 wajib bagi Allah, terus mustahil bagi Allah, 1 jaiz, terus 4 wajib bagi Rasul. Berapa berarti? 50? 45. Yang mustahil bagi Rasul berapa? 4. Berarti 40 berapa? 49. Jaiz bagi Rasul berarti 50. Ya. Insya Allah nek misalkan sampean sudah faham, sudah hafal 50 sifat bagi Allah dan sifat pokoknya akidah 50 ini. Ulama menyebutkan akidah 50, sampean tidak wajib belajar lagi seumur hidup tentang akidah. Minimal tentang akidah sih. Minimal sampean iman ini, beriman tidak ikut-ikutan. Nek ditanya sampean, kenapa sampean beriman sama Allah? Wah, aku ono dalile. Ya. Bukan karena orang tuaku Islam, bukan karena aku ikut-ikutan Islam, enggak, aku punya dalilnya kuat. Seperti itu. Baik. Nah, udah, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan menjelaskan tentang hukum iman yang orang tidak mengetahui akidah 50 ini. Hukumnya piye? Orang itu cuman ikut-ikutan karena orang tuanya Islam, dia Islam. Nah, itu hukumnya piye? Itu insya Allah di pertemuan selanjutnya, ya, pertemuan selanjutnya. Gih, ada pertanyaan? Iya, cerita apa tadi? Lali ceritanya. Orang yang tanya. Oh iya, enggak, sudah tak ceritakan itu. Cerita orang yang tanya itu, setelah saya menjelaskan, dia nanya, "Beb, kalau misalkan ada hukum ikan itu berbicara, itu secara akal atau secara adat?" kata dia. Dia bertanya. Saya tinggal tanya doang, kalau sampean bingung ya, menetapkan ini mustahil secara akal atau secara adat, sampean tinggal lihat aja. Hal itu bisa terjadi enggak suatu saat nanti, atau sudah terjadi enggak? Ya. Kalau misalkan, oh Beb, zaman Nabi Sulaiman itu kan burung yang berbicara, ya podo tuh, burung kan podo binatangnya sama apa? Ya, makanya saya pernah ditanya juga, pohon bisa, kalau pohon bisa berbicara, itu mustahil secara adat atau mustahil secara akal? Pohon bisa berbicara, mustahil secara adat, tapi secara akal boleh-boleh saja dia. Jadi ya, terkadang hukum itu mustahil secara adat, tapi dia jaiz secara apa? Akal gitu. Tapi kalau udah mustahil secara akal, pasti juga mustahil secara adat, apalagi secara syariat. Seperti itu ya. Seperti itu. Paham ya ini? Iki wis rada terang. Gimana? Lumayan ya. Iya. Nah, itu pusing sampean pahala itu, insya Allah. Seperti itu. Ada lagi? Oh, dicerna dulu. Ya, mungkin nek ada pertanyaan, monggo. Ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.